tugas fungsi dari amilin itu. Jadi namanya ada ayat karena nama, dan itu selalu muncul amilin itu di Hamil 3, Hamil 4 Idul Fitri. Dia cenah setorkeun zakat fitrah ke amilin. Jadi seolah-olah amilin itu hadir ada di akhir bulan Ramadan. Padahal jelas ini kurang tepat. Bahkan bisa dikatakan salah kalau memaknai amilin itu hanya ada di akhir bulan Ramadan. Jadi sebenarnya amilin ini adalah tugas khusus yang dibebankan oleh satu pimpinan satu lembaga yang mana tugasnya sepanjang tahun. Jadi tugas amilin itu bukan hanya Hamil 3, tapi tugas sepanjang tahun. Bahkan bisa dikatakan jadi profesi Dia tugas dia itu sebagai amilin kapan ya? Terus selama dia diberikan SK ya. Nah itu yang ingin kita sama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini membaca ulang, membuka kembali sebenarnya amilin itu siapa ya, karena pada praktiknya masih ditemukan yang kurang tepat memahami amilin. Kemudian yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa ini disampaikan hari ini? Karena ini nanti terkait dengan persiapan kita, salah satunya di bulan Ramadan, walaupun nanti yang jadi sasaran awalnya ini adalah zakat fitrah, walaupun bukan zakat fitrah sebenarnya. Jadi ini sebagai langkah awal saja. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut di luar bulan Ramadan juga keberfungsian amilin ini. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, makalah sebenarnya sudah saya buat ada 4 halaman ya, cuman mungkin sedang di copy ya, sedang di fotokopi. Mudah-mudahan nanti ikhwatu iman bisa mendapatkan ada 4 lembar materi yang ingin saya sampaikan, dan mungkin nanti sebagian juga, dan itu makalahnya sudah saya resume dalam slide. Kemudian sebelum dilanjutkan ke bahasan lebih jauh, seperti biasa di nanti kita akan ada 2 sesi ya. Mungkin bagi ikhwan, kalau saya biasanya malam Senin itu langsung tok-tak nerangkeun ngacung pertanyaan. Ya mungkin nanti pertanyaannya dicatat saja, disiapkan saja biar nanti sesi yang kedua untuk tanya jawab mungkin nanti di sesi kedua setelah sholat Isya kita akan sambung materinya. Baik, mungkin nanti bisa dibantu oleh Ustaz Aib ya sebagai operator. Mangga di ngawitan. Baik, kita mulai dari landasan syariat dulu. Jadi kita akan mulai dari dalil-dalil Quran dan hadis terkait eksistensi amilin. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada dalam surat, diklik lagi. Nah, At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Lafaz pertamanya khud, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan. Nah ini sedekah di sini bermakna zakat. Nah ini mungkin mengulang saja.
ya, mengulang saja. Zakat dalam Al-Quran, mohon izin saya mungkin nanti biar bisa mobile ya, berdiri kemudian sambil menerangkan juga. Dalam Al-Quran, makna zakat itu kadang menggunakan kalimat sodakoh. Jadi makna zakat itu kadang menggunakan sodakoh. Hud min amwalihim sodakotan. Ambil dari mereka sodakohnya. Kalau kita memanai sodakoh dalam arti KBBI, apaan sodakoh mas sunat? Nah, dicokot. Nah, itu kan. Jadi sodakoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan sesuatu yang sukarela. Badai sodakoh, berarti kan tidak ada paksaan. Makanya sodakoh dicokot. Nah, berarti sodakoh di sini itu zakat. Ada sesuatu paksaan. Ya. Jadi hud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sodakoh. Sodakoh di sini adalah zakat. Jadi bukan infak, bukan sodakoh yang biasa kita kenal. Badai sodakoh, kenapa sodakohna itu kan sukarela. Nah, sodakoh di sini adalah zakat. Ya. Kemudian yang kedua, sodako itu sidkun ya. Dari akar kata sidkun, percaya. Al-imanu as-sidku, iman itu percaya. Jadi ketika seseorang berzakat dalam arti sodakoh tadi, dia artinya itu mempercayai keimanan. Kan dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum. Nah, ketika seorang bersodakoh dalam arti zakat tadi, dia artinya sidkun, percaya dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah. Bahkan dalam Tauhidul Ahkam disebutkan, kenapa zakat dikatakan sodakoh, itu menggambarkan sihatul iman. Yang lain mengatakan sihatul iman. Jadi seseorang yang berzakat itu menggambarkan imannya sehat. Jadi keimanan terhadap harta yang dimilikinya, kemudian dia mengeluarkan zakat, dia menggambarkan imannya sehat. Ketika seorang punya harta, kemudian terkena kewajiban zakat dan tidak berzakat, maka sihahnya itu, kesehatan imannya itu dipertanyakan. Jangan-jangan sedang sakit. Nah, itu filosofi kenapa ini diantara upaya untuk menggali kenapa zakat dikatakan sodakoh. Ternyata sodakoh itu sidkun, percaya. Yang kedua itu menggambarkan kesehatan iman. Baik, ini yang pertama. Jadi hud. Dan ini menjadi landasan. Hud, ambillah. Berarti yang namanya ambil, kan harus ada orang. Ambillah oleh kamu dari harta mereka. Nah, orang ini siapa? Nah, orang inilah yang kemudian disebut dengan amil, atau bahasa jamaknya amilin, amilun. Amil itu mufrad, amilin itu jamak. Jadi ini isyaratnya bahwasanya amilin itu ada, diakui oleh syariat, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh Quran. Mana dalilnya? Ini, ambillah. Kan mengambil berarti ada orangnya. Nah, orangnya ini disebut amil. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tolong di landasan yang kedua. Terkait eksistensi amil. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqat. Nah, kembali. Innamas shadaqat, bukan innamaz zakat. Tapi innamas shadaqat. Bahwasanya zakat itu, nah ini zakat. Zakat-zakat itu lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir,
wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin. Nah, di sini dasarnya amilin, orang yang bekerja. Jadi seorang amil itu ada, mana dalilnya ini? Jadi amil zakat itu ada, ini dalilnya di samping yang tadi. Nah, gitu ya. Jadi jelas ada. Dan ternyata mereka ini yang bertugas menjadi petugas zakat itu punya hak dari harta zakat. Amilin, amilina alaiha, mereka yang bekerja mengelola zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum, yang hatinya dijinakan, hatinya dilunakan. Itu 4 yang pertama. Kemudian 4 yang kedua, wafir riqab, digunakan zakat itu untuk membebaskan hamba sahaya. Wal gharimin, ya, membebaskan utang. Kemudian wa fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, kepentingan dakwah, ya. Kemudian wabis sabil, dan orang yang kemudian sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, hal ini menjadi satu kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah landasan yang kedua, bahwasanya amilin zakat itu diakui oleh undang-undang tertinggi dalam Islam, oleh Al-Quran. At-Taubah 103 tadi, kemudian At-Taubah 60, amilin dikatakan. Baik, selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas. Ya, ini sudah dibahas, tapi nggak apa-apa lah diulang ya, karena ini tampak banyak yang baru. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan. Nabi itu dulu pernah mengutus Mu'ad. Mu'ad yang dimaksud adalah Mu'ad bin Jabal. Jadi ini hadisnya panjang, ikhwatu iman. Hadisnya panjang. Jadi yang dituliskan dalam Bulughul Maram di bab zakat ini itu yang pendek. Jadi tidak utuh. Kalau ingin lihat utuh itu bisa dilihat dalam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadis ini terkait dengan Nabi mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, tujuannya untuk mendakwahi penduduk Yaman, ya, menyampaikan Islam kepada penduduk Yaman. Kemudian Rasul memberikan marhalah dakwahnya. Jadi silabus dakwahnya oleh Rasul diberikan, ya, oleh Rasul diberikan. Mu'ad, nanti kamu ke Yaman, sampaikan kepada mereka, satu, marhalahnya itu, sampaikan kepada mereka terkait syahadatain. Jadi terkait syahadatain, sampaikan kepada mereka bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sampaikan. Nah, itu marhalah yang pertama. Rasul tidak memberikan batasan kepada Mu'ad, ini sampaikan 2 pertemuan, 3 pertemuan, 3 SKS, tidak. Pokoknya ini sampaikan kepada penduduk Yaman. Kalau kemudian penduduk Yaman sudah menerima dengan baik, dengan siqoh, dengan kuat, tingkatkan, perintahkan kepada mereka sholat. Nah, sholat 5 waktu dilaksanakan, sudah cukup baik pelaksanaannya, perintahkan kepada mereka agar mengeluarkan zakat. Nah, ini. Jadi ini marhalah yang ketiga, syahadatain, sholat 5 waktu, zakat, sampaikan kepada mereka. Nah, diantaranya itu ada lapad di dalamnya itu, annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan, sesungguhnya Allah telah mempardukan kepada mereka sodakoh. Nah, sodakoh di sini adalah zakat. Ya, telah mempardukan.
zakat. Karena nanti ibadah harta itu ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi ibadah mal itu nanti dua. Nanti ada yang wajib, ada yang mandub atau sunat. Nah ini zakat. Kalimatnya ibtarada. Sesungguhnya Allah telah mempardukan. Telah mempardukan kepada mereka zakat fi amwalihim, di dalam harta-harta mereka. Nah, ini kata kuncinya juga. Tukhadu, diambil. Jadi bukan disetorkan sebenarnya. Diambil. Si A, penduduk Yaman, dia itu agnia. Punya harta, apakah mungkin berdagang, apa mungkin beternak dan sebagainya. Sekian puluh ekor ternaknya atau sudah berdagang, ada dia berkali-kali berbelanja seperti itu. Ah, tungguan weh, kewe setorkeun. Tidak, pada pokoknya diambil. Kalimatnya tukhadu, diambil dari agniyaihim, orang-orang kaya di antara mereka, paturodu, kemudian dibagikan. Ini kan siapa yang mengambil? Siapa yang membagikan? Bukan si mujakinya. Abdi nu zakat setorkeun, kan tidak. Atau abdi nu zakat bagikeun, tidak. Jadi ada proses diambil dulu, kemudian diserahkan. Itu zakat. Diambil dulu oleh amil. Ketika sudah diambil, di sini diolah. Nanti saya uraikan bagaimana tupoksi ini secara umum saja dulu. Nanti saya uraikan tupoksi detailnya. Jadi diambil, diolah, kemudian diserahkan. Paturaddu fi fuqaraihim, diserahkan kepada orang fakir di antara mereka. Nah, ini juga suka muncul pertanyaan. Saya sering mendapatkan pertanyaan ini. Bolehkah saya memberikan zakat kepada kerabat? Jadi saya punya kerabat di Jawa misalnya ya. Ini uang zakat saya sekitar sekian juta. Ah, mau diberikan ke kerabat saja. Nah, ini pertanyaan ada beberapa persoalan ya, ada beberapa persoalan. Pertama, yang pokoknya itu kan dia itu sebenarnya itu zakat itu oleh amil sebenarnya. Bukan oleh dia sebenarnya, oleh amil dulu gitu. Jadi masuk dulu oleh amil, diambil. Nah, nanti oleh amil diserahkan kepada siapa? Ini ngambilnya di mana? Ngambilnya di kampung A. Maka bagikan orang fakir di kampung A. Melihat ke hadis ini. Nah, ini ada membagikan keluar kota, membagikan keluar daerah. Sementara orang agnianya di daerah tersebut. Nah, ini persoalan. Karena kalau kita kembalikan ke hadis, wasiat dari Nabi kepada Mu'ad, ambil oleh kamu orang-orang kaya yang berharta yang ada kewajiban zakat, ambil dari mereka, misalnya di kampung A. Diambil, nanti bagikan kepada siapa? Kepada orang fakir di kampung A. Oh, kunci. Ya, Nun. Ya, baik lagi. Nah, ini wasiat Nabi kepada Mu'ad ini. Jadi, kalau di kampung A diambil oleh amilin zakatnya, katakanlah dapat zakat 10 juta misalnya di kampung A. Nanti amilin membagikannya hati-hati, jangan kemudian bagikan di kampung C. Kenapa? Ini wasiat Rasul kepada Mu'ad. Bagikan fuqaraihim, orang-orang fakir di antara mereka. Nah, ini apa namanya itu teknik ya. Teknik yang pokok, yang asli sebenarnya zakat itu diserahkan kepada
orang fakir di antara tempat tinggal orang yang kaya. Seperti itu. Baik, nah ini landasan yang ketiga. Oke, dilanjut. Masih terkait amilin ya. Nah, ini ada hadis dari Amr bin Su'aib. Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadu. Nah, ini semuanya akhoda ini. Khud, ambillah. Gitu kan? Kemudian tu'khadu, diambil. Jadi semuanya diambil. Nah, ini menegaskan, memperkuat amilin itu eksistensinya ada. Jadi lamun ayah di daerah Bapak menerima titipan zakat, cicing amilin teh. Tapi dararatan, soleh pisan ya, mujakina. Jadi sebenarnya amilin itu menjemput. Kecuali kalau mereka datang itu menyerahkan infak. Abdi cenah bade sodakoh bukan zakat ya, nah itu mau nggak apa-apa. Abdi gaduh bade infak ya di sana ya, bade sodakoh bukan zakat, nah itu mah jadi lain soal. Tapi kalau zakat kemudian mujaki menyerahkan, iya soleh pisan gitu. Nah, mungkin ada jawaban, Ustaz teu apal amilin si anu boga zakat. Nah, mungkin itu jawabannya, sehingga nungguan weh gitu. Ya, menunggu saja amilin itu. Padahal tugas pokok itu diambil, amilin itu. Nanti ini terkait dengan hak yang dia peroleh. Nah, amilin menang bagian. Kenapa amilin mendapatkan bagian seperti yang tadi atau ayat 60? Jadi innamas shadaqat, sedekah itu berhak bagi fakir, miskin, amilina alaiha. Kok kenapa amilin berhak? Karena dia itu bekerja. Nah, apa pekerjaannya? Ternyata pekerjaan amilin itu bukan duduk di sekretariat masjid, bukan hanya mencatat, tidak. Bukan di waktu tiba ada asar pika maghrib, tidak. Amilin itu terus dia mendengar kabar si anu beli emas. Karena saya sebagai di SK-an jadi amilin berhak mendatangi. Sauna meser emas bu, sabaraha gram meser emas teh tos di jakatan teh acan. Mangga abdi amilin tiasa ka dieu jakat. Seperti itu. Yang pokoknya. Ya, yang pokoknya. Tapi ini masih jauh ya. Karena ada kaitan dengan distrust, ketidakpercayaan. Oke, nah ini ya, tu'khadus shadaqatul muslimin ala miyamihim. Ambillah zakat kaum muslimin itu ala miyamihim, di tempat-tempat mereka mengambil air. Dipertegas dari riwayat Abi Dawud, wala tu'khadu shadaqatuhum illa fi durihim. Janganlah mengambil zakat mereka kecuali di rumahnya. Jadi datangi ke rumahnya. Kok kenapa ke tempat-tempat air ini kontekstualnya saat itu? Jadi biasanya di tempat air itu banyak berkumpul, ya ngarobrol gitunya. Nah, datangi, coba ditanyakan, sudah belum zakatnya? Saya dapat kabar Anda ini sudah panen, Anda ini sudah A, sudah B, sudah C. Sudah belum zakatnya? Nah, diambil seperti itu. Nah, ini landasan yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Oke, dilanjut. Oke. Itu sebagian ya. Nanti di bawah ada lagi. Kita potong dulu terkait landasan-landasan syariat. Nah, kita akan mulai apa dan siapa amilin itu. Punten ke bilih abdi kajongonannya ngawartosan Isa tabu sabaraha? Dacan ya. Lami keneh. Bilih. Ini saya dapatkan dalam sebuah tulisan karya ilmiah, jurnal, saya lupa lagi jurnalnya ya. Mengutip pendapat seorang ulama, Muhammad Rashid Ridha. Beliau menafsirkan
Amil zakat itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang mewakilinya. Nah ini kan ditugaskan, berarti di SK-an gitu. Jadi nggak sembarangan ngaku-ngaku abdi teh amilin, wah ngajemputan gitu, nggak bisa. Abdi teh amilin teh mesin, nggak bisa, harus resmi. Benarkah Anda amilin? Mana buktinya? Tidak bisa sembarangan. Ya. Nah, itu ditugaskan. Ada yang berikan tugas. Nah, kalau kata Rasyid Ridho, ini ada amir pemerintah ya, umaro. Jadi umaro menunjuk sipulan sebagai amil, maka nanti melekat pada dia tugas dan kewajiban dia. Di antaranya menjemput ya. Kemudian menjemput, mengolah dan seterusnya. Melaksanakan pengumpulan zakat, menyimpan, termasuk pula pengembala dan petugas administrasi. Nah, ini maksudnya nanti ari baheula makannya zakat ternak diambil ternaknya, manya teu diurus. Nya amilinnya, misalnya abdi teh amil zakat ya. Ternyata kaum muslimin itu banyak beternak, puluhan orang beternak, masing-masing ada zakatnya, dikumpulkan tas si sapi nate, menyerek diantepnya kudu diurus berarti. Nah, diurus wayahna. Ku ambilin. Diurus gitu. Ya kan yang sudah saya jelaskan, ini pertemuan setiap malam Senin ya. Itu kan unta sekian ekor ada zakatnya, kambing, sapi 30 ekor sapi, zakat sapi 1 tahun, 40 zakat sapi 2 tahun, terus domba 40 ekor 1. Lamun misalnya ada orang yang punya katakanlah domba sampai ratusan, berarti kan zakatnya juga kan banyak. Eta kumaha eta dombana? Nah, diurus heula kumaha, nanti kebijakan petugas amil untuk memetakan ini bagaimana nanti. Yang pasti itu harus dibagikan. Ini menurut Rasyid Ridho. Baik, kemudian dilanjutkan. Nah, ini dalam fikih zakat, mungkin ikhwatu iman ada yang pernah membaca kitab. Ini sudah ada terjemahannya, Fiqhuz Zakah. Penulisnya Syekh Yusuf Qaradawi ya. Sudah banyak ya di sekitar kita di toko-toko buku. Ini dalam fikih zakat beliau memaknai amilun. Nah, ini marfu'nya ya, amilun. Adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat. Baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun yang mencatat keluar masuk surat. Coba ikhwatu iman yang pernah menjadi amil di tahun kemarin, amil zakat fitrah, begini tidak? Pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, penghitungan, keluar masuk surat. Ayat tuh. Surat di mana suratnya? Zakat fitrah di mana ya suratnya? Nah, ini menggambarkan amil itu bekerja tidak dalam tempo waktu yang paling 2 poin, tidak sepanjang tahun sebenarnya. Dia itu. Jadi amil itu sebenarnya bertugas itu sepanjang tahun. Ya. Ditugaskan oleh pihak yang berwenang, apakah pemerintah atau lembaga zakat yang resmi ya, ditugaskan. Lanjut. Nah, ini dalam Undang-Undang Perjakatan nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Jadi pemerintah kita pun ternyata memberikan perhatian dengan menerbitkan undang-undang ya nomor 38 tahun 99 terkait pengelolaan zakat. Di antaranya definisi amil. Jadi siapa amil itu? Amil adalah ya kegiatan atau apa amil itu? Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Luar biasa. Jadi sangat lengkap. Nah, ini adalah implementasi dari Al-Qur'an.
Jadi ternyata tugas seorang amil itu, dia itu kalau melihat ke undang-undang tahun 38, mulai dari satu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan. Ini sampai detail seperti ini. Jadi amil itu bukan hanya duduk, sebenarnya tidak. Dia melakukan perencanaan. Tahun ini kita target apa nih? Misalnya di wilayah katakanlah Majalaya itu, titik-titik fakir miskin di A, di B, di C itu langsung dipetakan. Langsung dipetakan. Kantong-kantong fakir miskin di mana saja nih? A, B, C, oke dicatat. Masuk ke, kalau dalam istilah perusahaan itu ada bisnis plan. Bagaimana bisnis plan 1 tahun ke depan? Bagaimana bisnis plan 5 tahun ke depan? Dibuat sama. Itu amilin membuat itu. Pemetaan. Kenapa dilakukan pembacaan itu, perencanaan? Biar nanti ketika proses distribusi itu merata. Tidak kemudian numpuk di A gitu. Tidak. Tapi langsung tersalurkan secara adil begitu. Tidak kemudian A saja yang dapat bagian, sementara B, C, D tidak. Ketika ditelusuri, kenapa? Oh iya mah keikat secara emosi, dulurna, enggak boleh. Tidak boleh. Nepotisme tidak boleh. Dari mah dulurna tidak mah, iya mah teka bagian. Nah ini salah. Amin itu tidak boleh seperti itu. Mana yang berhak, dia harus dikasih. Nah ini dalam undang-undang. Jadi kalau kita lihat ini adalah turunan dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatur. Dulu itu Baitul Mal. Memang di masa Umar bin Khattab ya, mulai ada Baitul Mal, dibuat organisasinya. Nah, dalam Baitul Mal ini ada petugasnya yang kemudian disebut amil, diberi tugas-tugas nanti. Nanti saya akan coba uraikannya, detailkan. Apa saja tupoksi pokok dari seorang amil itu. Tidak hanya diam, tidak hanya mencatat, tapi ada langkah lebih jauh. Mengkalkulasikan, membuat standar. Layakkah si A ini termasuk mustahik atau tidak? Itu tugas amil. Ya. Jangan seperti ini. Saya pernah mendapatkan informasi di Majalaya. Aya nu datang ke masjid. Abdi nyungkeun kupon, kanggo saha? Cak tatanggi abdi mustahik zakat. Ini yang berhak memberikan penilaian mustahik siapa? Nggak boleh sembarangan orang. Ih, tetangga abdi mustahik, Pak Haji nyungkeun kupon zakatna. Yang berhak menilai mustahik siapa? Itu nggak bisa. Nanti petugas ini yang berhak. Ada kriterianya, dibuat standar-standarnya. Kriteria mustahik apa, zakat itu di daerah ini seperti apa? Mungkin bisa beda-beda. Nah, seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, baik. Jadi dari 3 pendapat tadi, ada Rashid Ridho, Qardawi, kemudian undang-undang tadi. Inilah secara garis besar, amil zakat ialah orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan, sampai ke proses pendistribusian, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut. Dipertanggungjawabkan. Nah, kalau melihat ke sini, ternyata amil zakat itu bukan hal yang main-main. Jadi bukan hal yang nu penting malah nulis we. Tah ieu nu zakat fitrah sakitueun. Tidak sebatas itu. Ini prosesnya. Proses menghimpun, proses menjaga, proses memelihara, mengelola sampai pendistribusian.
Kenapa demikian panjang? Karena amil ini tugas sepanjang tahun. Jadi kalau amil hanya muncul di zakat fitrah saja, zakat fitrah itu umurnya pendek. Dan zakat fitrah tidak boleh tersisa. Dikumpulkan zakat fitrah misalnya H-7, terus sampai malam, ya sampai malam tanggal 1 Syawal. Dibagikan itu kan subuh. Dibagikan subuh sebelum sholat id sudah selesai. Dan sudah selesai itu sudah habis. Tos beres nah. Mangga bubar weh, terus rengse. Tidak. Bagaimana kalau misalnya ketika malam itu ada yang datang ke petugas zakat, kemudian Pak Haji bisa break lah banyak. Baik, kita break dulu karena Isa itu memberitahu waktu sholat. Jadi lamun leuwih teuing mah atuh lain memberitahu waktu sholat. Baik, ikhwatu iman, kita break dulu. Nanti kita akan sambung ba'da sholat Isya.